Kalau bicara angan-angan kita, silakan berangan-angan yang tinggi. Tapi jangan hanya urusan dunia. Yang menurunkan hujan Allah Azza wa Jal. Kapan hujan itu turun? Di mana Allah akan turunkan? Tempat mana yang kena air hujan dan mana yang kemudian akan menimbulkan banjir? Orangnya dikasih waktu 60 tahun, kasih waktu 50 tahun, nggak benar-benar. Kasih waktu 40 tahun juga nggak benar. Nanti dia minta waktu sedikit aja. Selamat datang di channel Kalam Syiar FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Kita dapat beribadah dengan baik. Kita dapat menjalankan tugas-tugas kita sebagai hamba. Itu karena Allah yang membantu kita. Maka jangan pernah ujub, berbangga diri, GR dengan kebaikan yang sudah dilakukan. Berbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Jalla Jalaluh. Karena terlalu banyak dosa dan kekurangan kita dalam pelaksanaan ibadah tersebut. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, ahibati fillah, subhanallah, di masa pandemi yang belum berlalu, di saat tingkat kematian orang-orang yang terpapar COVID-19 juga belum melandai, Allah sampaikan kita ke pembahasan tentang kitab Babun Dzikrul Maut wa Qisaril Aman. Bab tentang mengingat kematian dan tidak panjang angan-angan. Berita duka yang sering kita dengar. Kematian orang-orang terdekat kita seharusnya menjadi pelajaran buat kita semua. Kalau hari ini fulan yang meninggal, boleh jadi nanti malam kita yang meninggal. Atau keluarga kita. Atau orang-orang yang dekat sama kita. Namun terkadang manusia, dia berpikir kalau dia masih punya waktu panjang untuk hidup di muka bumi ini. Dia punya angan-angan yang melebihi ajalnya. Dan kita dapat melihat berapa banyak pemikir-pemikir, ilmuwan-ilmuwan yang mungkin dia berpikir untuk membuat sesuatu. Tapi ternyata dia nggak pernah hidup di saat yang dia inginkan itu ada. Dia meninggal dunia. Maka kita perlu ingat bahwasanya kita diciptakan untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga tatkala ajal menyebut kita udah siap.
Kalau bicara angan-angan kita, silakan berangan-angan yang tinggi. Tapi jangan hanya urusan dunia. Karena kalau hanya urusan dunia, ya udah. Cuma sampai di situ aja. Kita bakal meninggalkan dunia. Meninggalkan dunia. Fulan meninggalkan dunia. Fulan meninggal. Dunia dia tinggalkan gitu. Kalau bicara kematian ya kita tahulah. Nggak perlu diperpanjang berbicara tentang kematian. Karena itu sebuah kepastian yang semua orang akan merasakan. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Riyadhus Shalihin menyebutkan beberapa ayat yang berkaitan dengan hal ini. Yang pertama adalah yang berada di surat Ali Imran ayat 185. Kemudian yang di surat Luqman ayat 34. Kemudian yang di surat An-Nahl ayat 61. Kemudian di surat Al-Munafiqun ayat 9 sampai 11. Kemudian ada di surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 115. Kemudian surat Al-Hadid ayat 16. Lalu beliau mengatakan wal ayatu fil babi katsiratun ma'lumah. Dan ayat-ayat yang berkaitan dengan pembahasan bab ini banyak sekali dan udah maklum. Maka kita akan baca apa yang disebutkan oleh Imam Nawawi di sini. Nah, silahkan. Yang pertama di Ali Imran ayat 185. Nah, Allah sebutkan kullu nafsin dha'iqatul. Semua yang bernyawa tanpa pandang bulu. Siapapun. Mau itu orang kaya, mau itu orang miskin. Mau itu pejabat negara atau dia rakyat jelata. Semuanya akan merasakan kematian. Mau itu orang baik atau orang jahat. Tanpa pandang bulu mau dia orang tua atau dia anak-anak, pokoknya semua bakal merasakan kematian. Kemudian Allah sebutkan, apakah setelah kematian itu selesai? Kalau kematian itu memutuskan segala-galanya, tidak ada kehidupan lagi, tidak ada pembalasan atas apa yang kita kerjakan, maka kata seorang penyair mengatakan, walau anna idza mitna au mutna turikna lakana al-mautu rahata kulli hayyin. Andai kata ketika kita mati, kita tuh dibiarin. Nggak ada persidangan, nggak ada balasan buat apa yang kita kerjakan. Maka kematian adalah tempat istirahat buat setiap orang hidup. Setiap orang hidup punya masalah, dia bunuh diri. Mungkin dia akan ambil belati, dia sayat-sayat nadinya. Atau dia akan loncat dari gedung yang tinggi. Atau dia akan menabrakkan dirinya ke kereta. Kenapa? Karena kematian itu tempat istirahat. Kalau memang seperti itu, tapi realitanya enggak. Walakinna idza mutna bu'itsna. Kita kalau mati bakal dibangkitkan. Allah tidak menciptakan kehidupan ini sia-sia. Apakah orang-orang yang melakukan kezaliman dalam hidupnya, kemudian dia mati selesai, dia tidak pernah terjerat oleh hukum? Dia kebal hukum. Dia membeli hukum. Sampai mati dia nggak pernah mendekam di penjara. Selesai urusannya? Ya nggak kayak gitulah. Kita kalau mati akan dibangkitkan. Maka buat orang-orang yang depresi, yang stres, yang mungkin dia punya masalah besar, kemudian dia berpikir aku asal mati sudah. Engkau sekarang walaupun susah masih bisa melihat kemana-mana. Masih bisa berjalan kaki. Masih bisa menikmati. Tapi kalau engkau dikubur tanpa bekal yang cukup, maka selesai. Engkau akan teriak.
dan tidak ada yang mendengar. Maka Allah katakan, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Kalian tuh akan disempurnakan balasan atas apa yang kalian kerjakan. Kapan? Pada hari kiamat. Kita duduk, berzikir, zikir pagi petang, sholat zuhur, sholat asar, besok puasa Tasu'ah, lusa puasa Asyura. Dapat pahalanya mana pahalanya? Balasannya tuh mana buat kita? Hari kiamat nantinya. Ada balasan di dunia. Tapi hanya berapa persen? Allah tuh punya 100 rahmat. Satu rahmat itu yang dibagikan kepada seluruh makhluk di muka bumi ini. Sehingga mereka saling mengasihi. 99 rahmat Allah tahan untuk siapa? Untuk orang-orang yang beriman. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke surga. Siapa yang menjauhkan? Allah. Siapa yang memasukkan? Allah. Agar kita sadar bahwa amalan itu hanya sebab, tapi yang memasukkan kita ke surga dan menyelamatkan kita dari api neraka itu Allah. Ini orang-orang yang sukses. Dunia gimana? Berapa banyak kita melihat orang-orang yang sukses dalam kehidupan ini. Orang-orang yang menurut kacamata kita, ini orang beruntung banget hidupnya. Ini orang enak banget hidupnya. Ini orang seneng banget hidupnya. Maka Allah katakan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kesenangan dunia ini cuma menipu orang. Hanya menipu orang. Orang punya motor ya. Bagus banget dia motor. Dia gembira. Berapa lama dia gembira? Mungkin lusa dia nangis. Dapat musibah. Mungkin besoknya dia berduka. Karena dia sakit. Atau apa. Jadi ingat, semua yang bakal merasakan kematian dan balasan itu nanti di hari akhir. Kuburan adalah awal persinggahan akhirat. Tapi ayat yang kedua, yang di surat Luqman, ayat 34, tafadhol. Kunci ilmu gaib itu ada 5. Perbendaharaan yang gaib itu ada. Yang pertama, yang 5 ini disebutkan di surat Luqman yang baru saja kita baca. Yang pertama, innallaha indahu ilmu sa'ah. Allah yang memiliki ilmu tentang kapan terjadinya kiamat. Nggak ada yang tahu. Makanya kalau pada ribut ya orang-orang kiamat itu terjadi pada tahun sekian-sekian. Nggak ada yang tahu. Nabi Muhammad nggak tahu, saudara. Jibril ketika dia bertanya kepada Nabi SAW, akhbirni anis sa'ah, kabarkan kepada aku tentang kiamat, kapan terjadinya. Apa jawab Nabi SAW? Mal mas'ulu anha bi'a'lam minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Nggak ada yang tahu kecuali Allah SWT. Ketika datang seorang bertanya kepada Nabi SAW, mata sa'ah ya Rasul, kapan kiamat? Nabi balik bertanya, apa yang kau persiapkan untuk kiamat? Kiamat bakal datang. Dan datangnya baghtah. Tiba-tiba dia datang. Wa yunazzilul ghaith. Ini yang kedua, Allah yang menurunkan hujan. Makanya kadangkala kita tuh lupa sama Allah. Tatkala terjadi kebakaran hutan, tatkala terjadi kekeringan, kemarau panjang, kita tuh banyak dengerin apa bagian ramalan hujan, apa istilahnya? Perkiraan
Cuaca, perkiraan cuaca, ini, itu. Mereka hanya namanya perkiraan mereka. Siapa yang menurunkan hujan? Allah Azza wa Jalla. Kapan hujan itu turun? Di mana Allah akan turunkan? Tempat mana yang kena air hujan dan mana yang kemudian akan menimbulkan banjir? Itu Allah yang tahu. Oleh karena itu, kita serahkan sama Allah. Perlu air hujan, minta sama Allah. Wa ya'lamu ma fil arham. Allah itu yang mengetahui yang di rahim. Janin tuh gimana ceritanya? Ada banyak kondisi janin nih. Kalau sekedar tahu itu laki perempuan ya, biasanya sekarang bisa diketahui. Bukan gaib lagi, kelihatan. Tapi kapan dia akan dilahirkan? Dia bakal keluar dari perut ibunya, hidup atau mati? Dokter tahu? Nggak tahu. Dokter hanya memperkirakan, oh ini tanggal lahirnya sekian. Kalau mau operasi, tinggal pilih tanggal. Oke, jam sekian bisa ditetapkan tuh. Oke, operasi. Tapi dia hidup atau mati? Terus nih orang bakal jadi anak soleh. Apa jadi anak jahat? Siapa yang tahu? Orang tuanya tahu. Dokter tahu. Rizkinya dia bakal jadi kaya, jadi miskin. Nggak ada yang tahu. Allah yang tahu. Kemudian wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada. Nah, ini ilmu gaib yang selanjutnya. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakan besok. Besok ngomong ngapain kita. Boleh jadi kita punya janji. Nggak, besok anak mau rapat, Ustaz. Nah, di mana? Insya Allah di Padang. Besok anak naik pesawat jam sekian. Nah, ternyata ada berita duka, keluarganya meninggal, nggak jadi berangkat. Afwan ya, anak nggak bisa berangkat. Terus yang terakhir, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tam. Berkaitan dengan kematian, nggak ada yang tahu di bumi mana dia mati. Di bumi dia, di bumi yang jauh, mungkin ketika berada di pesawat, mungkin ketika berada di lautan, ketika berada di mobil. Siapa yang tahu? Allah Azza wa Jalla. Nggak ada yang tahu. Jadi kalau kita nggak tahu, berarti kita harus siap-siap terus. Nah, kadang-kala nih anak muda berpikir, enggak, anak masih lama, anak punya masa depan. Si lama anak matinya. Berapa banyak anak muda yang mati? Subhanallah jamaah. Covid nih, bayangan anak, insya Allah yang muda-muda itu tahan ketika terserang COVID-19. Subhanallah, ada orang-orang yang anak kenal yang umurnya di bawah anak. Ada seorang ustadz yang anaknya umur 25 tahun, anaknya COVID. Anak ketika itu mengkhawatirkan orang tuanya, bapaknya. Ternyata dapat berita anaknya meninggal dunia, Ustaz. Anaknya umur 25 tahun. Berapa hari kemudian ayahnya meninggal dunia. Rahimahumullah rahmatan wasi'ah. Nggak ada yang tahu. Jadi manusia itu hanya, ya di sini orang itu kan mikir, enggak, besok aku mau berangkat loh. Besok aku punya acara. Pekan depan kita udah booking hotel, kita mau liburan, ini itu. Nah, silahkan. Tapi kau harus ingat, boleh jadi malam ini kau mati. Nggak ada jaminan kau hidup sampai besok. Maka kalau seperti itu,
Jangan panjang-panjang angan-angannya. Pendekin. Gimana kalau kita mati besok? Berarti harus siap-siap lah. Barakallahu fiik. Baik. Yang selanjutnya, yang di surat An-Nahl. Nah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau yu'akhirullahu an-nasa bidzulmihim taraka 'alaiha min dabbatin walakin yu'akhiruhum ila. Ulangnya dari mana Ustaz Afwan? Nah, dari awal. Dari awal. Nah, tafadhal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau yu'akhirullahu an-nasa bidzulmihim taraka 'alaiha min dabbatin walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Dan kalau Allah menghukum manusia karena kezalimannya, niscaya tidak akan ada yang ditinggalkannya di bumi dari makhluk yang melata sekalipun. Tetapi Allah menangguhkan mereka sampai waktu yang sudah ditentukan. Maka apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Subhanallah jemaah. Ini ayat menakutkan. Kalau Allah menghukum manusia atas dosa-dosa mereka, atas kezaliman mereka, itu nggak akan ada yang hidup di muka bumi. Ini menunjukkan banyaknya dosa yang dilakukan. Ya kita lihat sekarang, 2/3 penduduk bumi itu, 2/3 penduduk bumi itu adalah orang-orang yang menyekutukan Allah Azza wa Jalla atau orang-orang kafir. 2/3. Yang 1/3 umat Islam, berapa persen di antara mereka yang taat? Subhanallah. Namun disebutkan Allah menunda untuk waktu yang sudah ditetapkan. Kalau sudah datang waktunya, nggak ada kesempatan untuk mundur. Minta ditunda ya. Nggak ada. Jadi nggak bisa orang mati itu dipercepat. Nggak bisa orang mati itu diundur. Anak-anak muda tentunya ingin umurnya lebih lama lagi. Karena dia melihat orang tua, Masya Allah, Fulan sampai umur 80 tahun nggak mati-mati Ustaz. Ana mungkin deket sama Fulan, sekarang Ana baru 25. Jadi Ana masih punya waktu 55 tahun. Gak ada yang tahu. Semua punya waktu yang sudah ditetapkan. Kalau udah datang waktunya, nggak ada yang bisa memundurkan sedikit ya dokter. Kadang-kadang sebagian orang mengatakan, ya Allah ya kita bawa tuh orang nggak sampai rumah sakit mati duluan. Mungkin kalau ditangani sama dokter, mungkin dia hidup. Mungkin dia udah mati. Kemungkinan mana yang bisa dibikin sama manusia? Dia udah mati. Memang sudah ditetapkan dia matinya di pintu IGD. Sampai sana mati. Ada cerita seorang ustadz di Sidoarjo. Ana kasih kabar, Ustadz Fulan kita lagi bawa ke rumah sakit Ustadz. Kondisinya parah Ustadz. Dapat berapa menit, kabarin lagi Ustadz meninggal dunia di jalan. Dan dia bawa pulang.
Karena kalau udah datang, ya, mau orang tua, mau anak-anak. Ya. Wa kam min saghirin yurtaja tulu umrihim. Berapa banyak anak-anak kecil yang orang tua itu, Masya Allah, merajut mimpi buat tuh anak. Orang tua yang ngatakan, aku kepingin anakku jadi dokter nanti. Aku kepingin dia nanti hafidz Al-Quran. Aku nanti kepingin dia masuk ke pesantren ini. Aku ingin dia nanti sekolah di Medina. Ini orang tua Masya Allah punya cita-cita banyak. Ternyata anaknya 3 tahun udah dipendam. Waktunya udah nyampe. Orang tua mau kasih umurnya sama dia nggak bisa. Udah nyampe waktu. Barakallahu fikum. Nah. Dilanjutkan. Yang di surat Al-Munafiqun. Nah, muhibbati fillah. Allah Azza wa Jalla di surat Al-Munafiqun. Surat yang isinya cerita tentang orang-orang munafik. Dari awal surat sampai ayat ke-8. Lalu setelah itu di ayat ke-9 Allah panggil yang beriman. Yang beriman beda sama orang-orang munafik. Mereka harus tahu diri. Jangan sampai harta dan anak membuat kita lupa dari mengingat Allah Azza wa Jalla. Walaupun realitanya banyak orang yang kalau udah kerja, kalau udah main sama anaknya, demi kesenangan anak-anak, liburan, hiburan, sholat ditinggal. Nggak lagi mengingat Allah Azza wa Jalla. Ketika cari duit, lupa sama halal haram. Inilah yang menyebabkan kekacauan. Karena kalau sekedar KPK, sekedar polisi, manusia kadangkala lebih pintar dari mereka. Sampai ada istilah apa? Malingnya tuh lebih pintar dari polisinya. Makanya dia nggak takut sama polisi. Dia punya berbagai macam cara. Dia punya 1001 alasan bagaimana dia melakukan kriminal. Tapi kalau ini orang ingat Allah, nggak perlu CCTV, nggak perlu KPK, nggak perlu bapak polisi, karena dia tahu Allah mengawasi dia. Ketika dia mau ngambil sesuatu, dia tahu Allah melihat dia loh. Hukuman di dunia ringan dibandingin hukuman di akhirat nantinya. Maka Allah sebutkan jangan sampai gara-gara anak kalian ya, gara-gara harta kalian lupa dari mengingat Allah Azza wa Jalla. Barang siapa yang melakukan itu, udah divonis nih. Orang yang merugi. Walaupun banyak harta, walaupun banyak anak yang sukses, tapi kalau engkau lupa sama Allah, engkau termasuk orang-orang yang merugi. Lalu Allah perintahkan, wa anfiqu. Wa anfiqu. Infakkan. Mimma razaqnakum. Dari apa yang kami rizkikan kepada kalian. Jadi kita tuh disuruh berinfak. Bukan dari duit kita. Bukan dari harta kita. Tapi dari rizki yang Allah berikan kepada kita. Ketika seorang berprinsip bahwasanya ini harta dari Allah loh. Allah nyuruh ana berbagi dari harta yang Allah beri kepada kita. Seharusnya orang itu jadi ringan berbagi. Contoh nih kalau engkau dikasih duit. Kita udah bahas tuh tentang bab berinfak berbagi. Kalau ada orang kasih duit sama kita. Kita ini sering dititipin duit ya. Ustadz tuh titipin duit. Ustadz untuk buka bersama. Kasih nih. Sampai 2 juta. Untuk buka hari Tasu'ah sama Asyura. Apakah anak akan bakhil dengan duit 2 juta ini? Bukan milik anak nih duit. Ini duit disuruh kasihkan kepada orang yang mau berbuka. Seharusnya kita segera nih amanah nih anak selesaikan nih. Bukan milik anak nih duit. Begitu pula dengan sedekah sebenarnya.
Jangan menunda-nunda sedekah. Allah sebutkan min qabli an ya'ti ahadakumul maut. Sebelum datang kematian kepada salah seorang dari kalian, lalu dia mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Dia mengatakan, wahai Rabbku, kalau engkau tunda ke waktu yang dikit aja, nggak usah lama-lama sudah. Nggak usah 5 menit atau berapa menit. Dia bukan mau berhari-hari hidupnya, enggak. Mau dikasih tambahan waktu untuk apa? Supaya dia bisa berkata, sodakoh, fa'al sodak. Aku mau sodakoh, aku cuma mau ngomong sama istriku atau sama anakku, nak, ini rumah sodakoh buat masjid, nah ya. Berikan ke masjid. Duit abah tuh, di situ ada mamanya 10 juta, 7 juta tuh buat masjid. Dia kepingin melakukan itu karena dia ingin jadi orang soleh. Tapi wala yuakhir, nggak bisa. Maka jangan nunda. Kita kalau nunda-nunda tuh kayak gitu, akhirnya nggak bisa melakukan. Datang aja selesai. Sebenarnya anak punya niat mau sedekah, engkau punya niat, alhamdulillah. Kenapa engkau tunda? Apa masalahnya? Kematian tuh nggak kenal waktu. Kalau udah datang waktunya, mau mundur semenit nggak bisa. Kalau udah datang waktunya. Maka jangan menunda-nunda. Biasanya tadi orang angan-angannya panjang, ya dia berpikir nanti anak sedekah kalau sudah banyak duit anak. Kalau anak sudah jadi konglomerat, anak baru mau sedekah. Jadi konglomerat mati dan nggak pernah sedekah. Barakallahu fiik. Baik, dilanjutkan. Surat Ibrahim ya. Padahal Lubuk Linggau. Lubuk Linggau. Bismillahirrahmanirrahim. Ada baca cerita. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzirin nasa yawma ya'tihimul azabu fayaqulul ladzina zalamu rabbana akhirna ila ajalin qaribin nuhib da'wataka wa nattabi'ir rusula awalam takunu aqsamtum min qablu ma lakum min zawal dan berikanlah peringatan kepada manusia terhadap hari yang pada waktu itu datang azab kepada mereka, maka berkatalah orang-orang yang zalim, ya Tuhan kami, kembalikan kami ke dunia walaupun dalam waktu yang sedikit, niscaya kami akan mematuhi seruan Engkau dan akan mengikuti rasul-rasul. Kepada mereka dikatakan, bukankah kamu telah bersumpah dahulu di dunia bahwa sesekali-sekali kamu tidak akan binasa? Nah, ya kita lihat nih bagaimana ungkapan orang-orang kafir. Orang-orang yang zalim. Apa yang dia inginkan? Nanti ketika mereka melihat azab Allah, mereka mengatakan, Rabbana akhirna ila ajalin qarib. Ya Allah, balikin kami ke dunia. Walaupun sebentar waktunya. Orangnya dikasih waktu 60 tahun, dikasih waktu 50 tahun, nggak benar-benar. Kasih waktu 40 tahun juga nggak benar. Nanti dia minta waktu sedikit aja, nggak banyak-banyak. Mau ngapain di waktu yang sedikit itu? Qala nujib da'watak wa nattabi'ir rusul. Kita cuma ingin merespon, mengikuti para nabi. Dakwah yang engkau tetapkan, maka kami ingin mengikutinya. Tapi nggak ada kesempatan. Makanya ada istilah orang kadang-kadang mengatakan, hidup tuh cuma sekali, maka nikmati. Bukan kayak gitu. Hidup tuh hanya sekali. Maka berjuanglah. Manfaatkan waktu.
dengan sebaik-baik. Kenapa kita nggak bakal bisa balik? Orang kalau gagal ujian, dia bisa ngulangin di dunia. Tapi kalau dia mati, dia nggak bakal bisa balik lagi ke dunia untuk memperbaiki diri. Barakallahu fikum. Sebuah cerita tentang salah satu pemandangan di hari kiamat kelak. Mulai dari ketika ajal menjemput, orang ini minta dibalikin ke dunia. Mau ngapain dia? Mau menikmatin dunia? Enggak. Mau bersenang-senang di dunia? Nah, mau berhiburan, berliburan? Mau wisata sana, wisata sini? Mau kulineran? La, dia mengatakan la'alli a'malu salihan fima taraktu. Agar aku bisa beramal soleh. Aku ingin jadi orang baik. Agar aku juga bisa bersedekah dari harta yang aku tinggalkan, yang selama ini aku kumpulin, yang bertahun-tahun aku tumpuk tuh harta, aku kepingin beramal soleh dengan harta itu. Tapi gak bisa lagi udah. Ada barzakh yang menghalangi mereka untuk kembali ke dunia. Mereka ada di alam barzakh. Kemudian tatkala ditiupkan sangkakala. Ingat, sangkakala ditiupkan 2 kali. Yang pertama, pertanda kehancuran dunia ini. Yang kedua, pertanda dibangkitkannya manusia kembali. Ketika ditiupkan itu, maka nggak ada lagi tali kerabat, nasab. Oh, ini anak punya anak, oh ini keponakan anak, oh ini paman anak, oh ini bapak anak. Kenapa? Karena orang pada hari itu akan memikirkan dirinya masing-masing. Sampai Allah katakan wala yatasaalun. Nggak ada, tanya aja nggak ada. Sebagai mereka mau tanya sama orang lain. Bahkan di surat lain Allah sebutkan yauma yafirrul mar'u min akhi. Pada hari di mana orang lari dari saudaranya sendiri. Wa ummihi wa abih wa sahibatihi wa bani. Dia lari dari bapaknya sendiri, dari ibunya sendiri, dari istrinya, dari anaknya. Kenapa? Dia tidak menyelamatkan diri sendiri. Pakai dalam masa penimbangan amalannya. Yang berat timbangan kebaikannya, sukses. Makanya sekarang kita beramal, nggak ada dibalas kita. Tapi yang ringan amal kebajikannya, maka dia orang yang rugi. Dengan serugi-rugi di neraka tempatnya dia. Bagaimana dia dibakar ya. Terus nih orang yang diazab, apa yang dia minta sama Allah? Setelah dia mengakui kesalahannya. Nggak ada gunanya engkau mengakui kesalahan. Karena udah nggak ada maaf lagi. Kalau udah di neraka nanti itu, khususnya buat orang-orang kafir, nggak ada. Dia mengatakan, Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun. Ya Allah, keluarkan kami ya Allah dari api neraka. Kami akan sungguh-sungguh beramal soleh. Kalau kami kembali melakukan kemungkaran, kemaksiatan, kekufuran, kami orang zalim. Kami gak akan ngulangin lagi. Bisa? Gak bisa. Bahkan Allah murka sama mereka. Mengatakan, qala khsa'u fiha wa la tukallim. Tinggallah kalian dengan hina di dalamnya, jangan ngomong sama aku. Apa sebabnya? Nih orang selama hidup di dunia suka mencemooh, suka meremehkan orang-orang yang beriman. Dianggap orang-orang kolot kek, dibully, dimaki.
Padahal mereka orang-orang soleh, orang-orang baik. Malah dicaci maki sama nih orang-orang yang merasa dia yang benar. Dan subhanallah jemaah, ketika orang-orang itu ditanya nanti pada hari kiamat, setelah Allah berikan balasan buat orang-orang yang beriman ya, dan orang-orang kafir dengan balasan mereka ditanya, kalian berapa lama tinggal di dunia? Apa kata orang-orang itu? Yaum, sehari. Udah sampai 1 hari. Umurnya 60 tahun, umurnya 70 tahun. Dia mengatakan sehari atau nggak sampai sehari. Kita cuma sebentar. Allah tetap kita cuma sebentar. Dan sekali lagi kita diciptakan bukan untuk bersenang-senang. Tapi untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah. Orang kadang-kala lupa, maka perlu diingatkan. Para sahabat Nabi aja diingatkan sama Allah. Nih di surat Al-Hadid ayat 16, apa kata Allah Azza wa Jalla? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam ya'ni lil ladzina amanu takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kalladzina utul kitab ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير فاسقون. Belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk secara khusyuk mengingat Allah dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka? Dan janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelum itu. Kemudian mereka melalui masa yang panjang sehingga hati mereka menjadi keras. Dan banyak di antara mereka menjadi orang-orang fasik. Barakallahu fikum. Ayat ini turun beberapa tahun setelah turunnya Al-Quranul Karim. Ada yang mengatakan 13 tahun. Ada yang mengatakan 4 tahun. Allah peringatkan para sahabat Nabi, generasi terbaik umat ini. Apa belum tiba waktunya bagi orang-orang yang beriman ini? An takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haq. Apa belum tiba waktunya hati mereka tunduk mengingat Allah dan mengikuti apa yang Allah turun. Wala yakunu kalladzina utul kitab min qabl. Dan agar mereka tidak menjadi seperti ahlul kitab yang mereka menunda-nunda untuk mengamalkan. Tobatnya nanti ada perintah, nanti akan diamalin, ada larangan, nanti bakal ditinggalin. Sampai kurun waktu yang cukup lama. Karena tuh nggak tunduk-tunduk, amalan nggak diamalin, perintah nggak dikerjain, larangan nggak ditinggalkan. Akhirnya hati itu menjadi keras. Inilah bahaya orang-orang yang berangan-angan terus. Dia punya niat, nanti aku mau tobat ya. Aku akan berubah, masa aku akan kayak gini terus? Sampai kapan aku kayak gini? Insya Allah aku akan berubah. Sampai tua nggak berubah-ubah. Hatinya udah keras. Makanya kenapa kadang-kadang kita ngelihat ada orang sudah berumur masih narkoba. Udah gak pantas gitu dengan umurnya. Gitu. Ada orang yang tua masih korupsi. Karena memang udah keras hatinya gitu. Kalau mungkin bicara anak muda, iyalah dia masih punya angan-angan yang tinggi ini. Ini enggak. Ada orang yang karena memang dia memiliki angan-angan juga yang panjang sekali.
dan dia terus menunda-nunda karena bisikan iblis, akhirnya hatinya menjadi keras. Dikasih nasihat, dikasih penjelasan, nggak masuk. Wa katsirun minhum fasik. Dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Na'udzubillah min dzalik. Jadi setelah kita membaca ayat-ayat ini, paling tidak kita sadar bahwa kita nggak akan lama di dunia ini. Hari ini, atau esok, atau lusa, kita pasti akan meninggalkan dunia ini. Dan ingat, kita tidak diciptakan untuk bersenang-senang. Tapi kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Mengingat kematian akan menjadi motivasi tersendiri bagi hamba untuk jadi orang baik. Dan untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang kurang berguna. Barakallahu fiik, mungkin itu yang dapat Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. InsyaAllah kita akan melanjutkan pembahasan di hadis nomor 574 pada perjumpaan yang akan datang. Nah, kita masuk ke sesi tanya jawab. Anda kembalikan ke moderator. Barakallahu fiik. Barakallahu Ustaz, jazakumullah khair. Hadis 576 mungkin Ustaz maksud 574. Oh ya, 574. Sebelum memulai pertanyaan jawab, kami informasikan bagi jamaah yang sudah resen, mungkin mohon di drop terlebih dahulu pertanyaan ke kami sebelum nanti ditanyakan kepada Ustaz Duna. Insya Allah semoga Allah Ta'ala mudahkan. Kami Guru Bamuskat sekaligus juga mengucapkan terima kasih kepada channel-channel media sunnah yang telah turut serta menyiarkan merilai kajian pada hari ini, yang insya Allah hari ini ada Sapa Muslim, Niaga TV, Rabani TV, Kans Media Sunnah, Guru Bamuskat, Sunnah Jalan Pasti TV, Sahala TV, Konsultasi Islam, STDI TV, MKSS TV, Halo Ustadz, Bima Mengaji TV. Kami ucapkan sekali lagi jazakumullah khair wa barakallahu fiik. Ustadz, ada pertanyaan dari Muskat. Mungkin yang pertama Anda persilakan dulu kepada Ukti Evi. Tafadhol Ukti Evi mau bertanya pada Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa fiik wa barak. Nah, tafadhali. Ya, ini ada titipan pertanyaan, Ustaz. Saya seorang janda yang ditinggal suami, saya meninggal 3 tahun yang lalu. Apakah kalau saya mau mengirim istighfar untuk suami saya, apakah sama seperti astaghfirullahaladzim, Ustaz? Mohon pencerahannya, Ustaz. Barakallahu fiikum. Ya ahibati fillah. Buat yang sudah meninggal dunia, apa yang bisa dilakukan oleh keluarganya? Seperti yang ditanya seorang istri yang tinggal mati suaminya, yang mungkin dia berharap suaminya dapat menemani dia lebih lama lagi, tapi ternyata harus pergi lebih dahulu. Doakan suami. Istighfar buat suami bukan dikirim, tapi istighfar dipinta kepada Allah untuk suami. Katakan astaghfirullah li zawjimu. Ya Allah, aku mohon ampun buat suamiku. Mohon ampun, astaghfirullah itu artinya memohon keampunan. Memohon ampunan untuk suamiku, ditujukan untuk suaminya. Atau dia mau baca Allahumma ghfir lahu. Ya Allah, ampuni suamiku ya Allah. Warhamhu, kasihi dia. Wa'afihi wa'fu anhu. Berikan keselamatan kepada dia ya Allah. Dan maafkan dia. Jadi doa memohon ampun secara langsung seperti tadi, atau astaghfirullah li zawji. Aku memohon ampun untuk suamiku ya. Hada wallahu a'lam. Barakallahu fiik Ustaz. Mungkin masih ada pertanyaan dari Ana Ustaz. Waktu itu Ana pernah mendengar Ustaz, Afwan kalau salah, mengenai ceramah dalam kajian muslimah yang diadakan waktu itu dengan Rasulullah SAW. Di situ Rasulullah menyampaikan sebuah hadis mengenai ada jika seorang muslimah, seorang ibu ditinggalkan mati oleh anaknya yang belum balik sebanyak 3 anak,
maka anak itu akan memberikan syafaat insya Allah di akhirat kelak. Lalu kembali ditanya dengan bagaimana dengan 2 anak, Rasulullah kemudian menjawab lagi, ya 2 anak. Yang Ana pengen tanyakan, bagaimana jika yang meninggal itu 1 anak yang sudah balik, Ustaz? Apakah tetap mendapatkan syafaat ibunya, Ustaz? Yang sudah balik. Yang belum balik, Afwan, Ustaz. Nah, Tapi 1. siap. Ya, kalau berharap, kita berharap. Makanya para sahabat berharap kalaupun 1, mudah-mudahan tetap mendapatkan syafaat. Jadi kita sebagai orang tua berharap anak-anak kita hidup. Kemudian tatkala anak-anak itu mati, ya kita menyerahkan kepada Allah dengan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita punya anak 2 perempuan, 1 yang meninggal dunia umpamanya. Maka jangan berharap yang satunya mati juga gitu supaya kita dapat syafaat. Insya Allah tetap akan mendapatkan syafaat. Namun jamaah, semua itu sesuai dengan amalan kita. Nabi juga pernah mengatakan, ajruki ala qadri nasabiki wa nafaqatiki. Balasan buat engkau itu sesuai dengan kelelahanmu dan nafkah yang kau keluarkan. Yang ditinggal mati 3 anak nggak sama dengan yang ditinggal mati 2 anak. Sama-sama akan mendapatkan balasan yang baik dari Allah. Tapi tentunya ada perbedaan 3 sama 2. 2 sama 1. Tapi tetap berharap akan memberikan syafaat anak-anak tersebut. Tapi sekali lagi, semua sesuai dengan amalannya. Boleh jadi ada orang yang ditinggal mati 3 anak, tapi dia nggak sabar. Dia marah-marah. Nggak jadi ngasih syafaat tuh anaknya. Karena nih orang bukan bersabar, bukan menerima. Tapi ketika orang itu bersabar, menerima takdir Allah Azza wa Jalla, insya Allah akan menjadi syafaat buat orang tuanya. Hada wallahu a'lam bishawab. Kalau Ustaz, ini sudah ada yang raise hand dan juga drop pertanyaannya di kolom chat. Tafadholi untuk ukti adik Salma, tafadholi mau bertanya. Adik Salma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Naam. Afwan Ustaz, adik anak yang umur 4 tahun mau tanya langsung, boleh? Adik anak kepingin banget tanya langsung. Tafadhali. Ustaz, kalau anak kecil mati bisa surga tak? Masya Allah. Naam. Naam, barakallahu fiik. Jadi kalau anak kecil mati bisa masuk surga. Nah, apabila seorang anak meninggal dunia sebelum baligh, sebelum malaikat mencatat amalan dia, maka insya Allah dia mati di atas fitrahnya dan dia akan masuk surga. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau itu merawat anak-anak kecil yang meninggal dunia sebelum baligh alaihissalam. Dan anak kecil itu juga kelak akan memberikan syafaat kepada orang tuanya. Ini berkaitan dengan anak-anak yang belum baligh. Tapi kalau anak kecil itu sudah baligh, maka nanti akan ada hisab juga. Kita lihat hukum di dunia ini, kalau ada pelaku dosa, istilahnya di bawah umur ya. Iya, umur berapa? Umur 17 tahun ya. 17 tahun ya. 18 ya. Itu dia itu masih hukum buat anak-anak gitu. Tapi dalam Islam, ketika dia sudah baligh, hukumnya udah sama. Ketika dia sudah baligh. Sebelum baligh, nggak ada dosa buat dia. Penanya malaikat diangkat. Tapi kalau dia sudah baligh, maka dia akan mendapatkan balasan nanti. Dan kita tahu
Allah tidak akan membolimin hambanya. Jadi kalau ada orang-orang atau anak kecil yang meninggal dunia, sebelum balik, insya Allah dia masuk surga. Tapi nggak boleh kita minta mati. Kadang-kadang enak ya kalau mati ya masuk surga anak kecil, umpamanya. Kita disuruh minta kepada Allah Azza wa Jalla yang terbaik. Karena belum tentu kematian itu baik buat kita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiik Ustaz. Tafadhali untuk jamaah Zoom sekali lagi Ukti Diera untuk meng-unmute dan bertanya kepada Ustaz. Ukti Diera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz dan seluruh jamaah Guru Bamuskat. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ustaz, Afwan izin bertanya mengenai hukum menamai di nisan itu diperbolehkan atau makruh atau haram ya hukumnya Ustaz? Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallah khairan. Barakallahu fikum. Nah jemaah, kalau bicara memberi nama di kuburan, jadi ada larangan memang menulis di batu nisan. Tapi kalau sekedar memberi nama, di sini ada khilaf di antara para ulama, sebagian memakruhkannya. Artinya kalau kita bisa tahu itu kuburan tanpa nama, ya udah nggak usah dikasih nama. Tapi kalau memang bila nggak dikasih nama itu Ustaz, kita jadi nggak bisa ziarah ke sana Ustaz. Karena sama semua umpamanya. Dulu di masa Nabi SAW kan memang pakai batu. Batunya tuh beda-beda ya. Bukan batu yang dicetak. Sehingga ada perbedaan satu batu dengan batu yang lainnya. Orang tuh mungkin bisa tahu gitu. Jadi kalau memang kita bisa mengetahui kuburan keluarga kita tanpa nama, lebih baik nggak usah dikasih nama. Tapi kalau memang nggak bisa kita Ustaz, karena kuburannya memang sama semua umpamanya. Kemudian dia mau kasih nama, ya mungkin masuk makruh yang seperti itu ya. Lebih baik ditinggalkan. Walaupun ada yang mengharamkan di antara para ulama. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiik Ustaz. Ada pertanyaan lagi dari jamaah Zoom. Mungkin Ukti Sandra mau bertanya langsung kepada Ustaz. Anda persilakan Ukti Sandra dari Jakarta. Dibacakan mungkin Ustaz ya. Dibacakan saja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz, tim kajian dan yang mendengarkan kajian ini selalu dijaga kesehatannya dan perlindungan dari Allah Azza wa Jalla. Allahumma amin. Ahwan izin bertanya, bagaimana cara mengingatkan mertua tentang persiapan kematian, sedangkan beliau pun tidak pernah sholat dan mudah sekali meluapkan emosi pada ibu mertua dan berpikiran negatif pada siapapun termasuk anaknya. Dan apakah apa yang ini mertua ke ibu mertua? Mungkin maksudnya bapak mertua ini Ustadz. Jadi mungkin pertanyaannya untuk bapak mertuanya Ustadz. Nah, kalau tidak Anda sangka kepada istrinya kalau gitu. Iya, jadi mungkin bagaimana cara mengingatkan bapak mertua tentang persiapan kematian, sedangkan beliau pun tidak pernah sholat dan mudah sekali meluapkan emosi pada ibu mertua dan berpikiran negatif pada siapapun termasuk anaknya. Dan apakah apa yang diperbuat mertua menunjukkan kekafiran dan sulit mendapatkan hidayah? Jazakallahu khair. Barakallahu. Demikian pertanyaannya. Allahu Akbar jemaah. Iya. Kalau bicara mengingatkan orang yang lebih tua dari kita. Apalagi tadi dikatakan ini ibu bapak mertuanya ya, bapak mertuanya. Hidayah itu di tangan Allah. Berusahalah untuk mengajak bapak mertua ziarah kubur, mengingat kematian. Karena dengan mengingat kematian itu biasanya hati akan menjadi lebih lembut, lebih menerima dengan kondisi yang ada. Yang biasanya marah-marah ini itu dia akan sadar. Kenapa Nabi SAW menyuruh kita mengingat kematian? Karena itu akan membuat kita jadi lebih baik gitu. Mungkin dengan bapak mertua bisa diajak ngaji bareng, tadarus.
atau bikin kajian di rumah. Jadi ada orang-orang yang sudah dikasih nasihat khusus, mental dia itu. Karena dia merasa lebih tua ya. Kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam yang pada akhirnya diusir sama bapaknya sendiri. Mentok, Nabi Ibrahim tuh mendakwain bapaknya udah mentok. Tapi beliau udah maksimal gitu. Anak pun kalau udah maksimal ya udah. Apalagi kalau orang tuanya sudah mulai ngusir dia ini dan itu, mungkin yang bisa dilakukan adalah senantiasa berdoa, mendoakan orang itu supaya dibuka pintu hatinya. Kemudian kalau dikatakan bagaimana dengan ibu mertua ya, disinilah kadangkala orang-orang sudah tua ini yang sebenarnya nggak pantas ribut-ribut lagi, udah pada tua-tua. Tapi itu yang dilihat. Mungkin sang anak atau sang menantu bisa menasihatin ibu mertua supaya dia bersabar dalam rangka dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana ibu mertua ini menghindari hal-hal yang membuat orang tuanya ini atau suaminya ini marah-marah gitu loh. Begitu dikatakan suka suudzon sama anaknya sendiri, sama menantunya. Mungkin itu yang bisa dilakukan seorang anak dan semoga Allah membuka pintu hatinya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Kalau Ustaz, ada lagi pertanyaan yang Anda ingin sampaikan, Ustaz, mengenai kita sebagai manusia, sebagai seorang muslim insya Allah, semoga sampai akhir hayat, kadang bahwa iblis atau setan itu selalu menggoda kita sampai, dia tidak pernah menyerah sampai nafas terakhir kita, Ustaz, mengenai kemusliman kita. Bagaimana caranya Ustaz supaya kita terhindar dari hal-hal dan dimudahkan dengan keyakinan kita sampai akhir hayat ketika saat terakhir iblis itu masih menggoda kita, Ustaz. Na'am, barakallahu fikum. Ya ahibati fillah. Karena memang iblis itu umurnya diundur ya. Sehingga dia punya kesempatan untuk menggodain kita sampai akhir hayat. Apa yang perlu kita lakukan? Ya kita minta kepada Allah Azza wa Jalla. Yang dapat meneguhkan kita itu Allah Subhanahu wa taala. Yuthabbitullahu alladhina amanu fil hayati dunya wa fil akhirah. Yuthabbit. Allah itu meneguhkan hati orang dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat. Bagaimana dia mati husnul khatimah dalam kehidupan dunia dan bagaimana tatkala dia dikubur sana dia ditetapkan dapat menjawab pertanyaan malaikat itu dengan benar. Dan Nabi SAW juga berdoa. Wa a'udzubika dalam sebuah hadis. Lupa dengan doa Nabi SAW. Nah, nanti kalau Anda ingat, Anda sampaikan doa Nabi SAW berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Wa a'udzubika ayyatakhabbatani syaitanu indal maut. Dan aku memohon perlindungan kepadamu ya Allah. Jangan sampai aku disesatkan syaitan itu ketika mati. Ketika kematian tiba, syaitan itu malah dapat menyesatkan aku. Bertahun-tahun kita beramal, habis. Gara-gara yang dilakukan syaitan. Makanya kita nggak boleh merasa ujub ya dengan amalan kita. Kita tetap berharap kepada Allah dan kita takut. Hadza wallahu a'lam bissawab. Kalau Ustaz, ada pertanyaan lagi dari jamaah Zoom. Ukti Foni Rismawati, tafadholi ingin bertanya langsung kepada Ustaz. Anda persilakan Ukti Foni Rismawati. Atau bisa dibacakan Ustaz. Ustaz izin bertanya, jika ada seorang wanita yang sudah bercerai dengan suaminya, namun sang istri terkadang nginap di rumah sang mantan suami alasan kangen sama anak-anak. Suami sudah menasihati dan mengusir, namun si wanita tetap saja menginap di rumah sang suami. Bagaimana seharusnya sang suami lakukan agar sang mantan istrinya sadar? Karena suami takut zina dan dosa. Jazakallah khair Ustaz. Suaminya udah nikah lagi belum? Kalau dari pertanyaan yang Ana tangkap sih sepertinya sudah Ustaz. Tapi Ahwan, mungkin Ukti Foni langsung bisa mengklarifikasi. Ya, naam Ustaz, belum nikah. Oh belum nikah jadi?
Allah. Ya, Makanya nah. suaminya suruh cepat nikah supaya tuh mantan istrinya nggak datang lagi ya ke sana ya. Ya jemaah. Iya sebenarnya kalau tuh mantan istrinya datang, selama dia pakai jilbab dan tidak terjadi kholwat dengan suami, itu nggak masalah. Umpamanya ya kalau dia mau ketemu anak-anaknya ya fadl, mungkin suami yang perlu menghindar ya, dia yang perlu pergi atau dia di kamar ya, sehingga tidak terjadi khulwat. Apalagi kalau istrinya tadi bukan wanita yang bertakwa kepada Allah, mungkin dia merasa di rumah, dia buka jilbabnya ini dan itu, ini masalah. Jadi memang ada wanita-wanita yang nggak tahu diri, apalagi tadi disebutkan udah diusir sama suami, tetap dia. Mungkin suami merasa masa anak mau ribut-ribut sama mantan istri, nanti tetangga pada dengar ya. Maka harapan anak mungkin sang suami bisa segera menikah sehingga itu menjadi penyelamat dia ya. Kalaupun mantan istri datang mau ketemu anaknya, ada istrinya dia gitu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiik Ustaz. Ada pertanyaan lagi kembali dari jamaah Zoom. Mungkin Ukti Dina mau langsung bertanya kepada Ustaz, persilakan Ukti Dina. Untuk mengunmute, tafadhol Ukti Dina. Mungkin Anda bacakan lagi Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ahwan, Ana izin bertanya, apakah salah Ustaz jika Ana menginginkan kematian? Karena Ana merasa pengen banget cepat-cepat bisa kembali kepada Allah Ustaz. Tapi di sisi lain, Ana takut kalau amal Ana ini belum cukup karena Ana pun tidak tahu apakah amalan Ana sudah diterima oleh Allah atau tidak. Lalu bagaimana Ana menyingkapi perasaan Ana yang seperti itu Ustaz? Jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fikum. Iya jemaah. Kadangkala kita tuh lelah ya dengan fitnah yang terjadi dalam kehidupan ini. Kita meminta kematian bukan karena penyakit yang menimpa kita. Bukan karena musibah atau karena petaka yang menimpa kita. Maka para ulama menjelaskan kalau meminta kematian karena takut fitnah itu diperbolehkan. Namun di sisi lain kita tuh nggak tahu kematian itu baik buat kita apa enggak. Oleh karena itu doa yang Nabi ajarkan subhanallah itulah yang seharusnya kita baca. Nabi mengajarkan kepada kita sebuah doa. Allahumma bi'ilmikal ghaib wa qudratika 'alal khalqi ahyini idza 'alimtal hayata khairan li wa tawaffani idza 'alimtal wafata khairan li. Ya Allah, dengan pengetahuanmu dengan semua yang gaib dan kemampuanmu menciptakan, hidupkan aku kalau kehidupan itu baik untukku dan matikan aku kalau kematian itu baik buat aku. Mungkin itu yang perlu dibaca karena kita nggak tahu apakah kematian itu baik buat aku apa tidak. Apalagi tadi dikatakan, Ana masih takut bekalnya nggak cukup. Iya, bisa jadi kita punya dosa-dosa yang kita lupa dengan dosa tersebut. Kita merasa udah tobat, tapi ternyata ada dosa yang kita belum tobat darinya. Maka hendaklah dalam kondisi seperti itu memohon kepada Allah yang terbaik. Hadza wallahu a'lam bissawab. Kalau Ustaz, kembali lagi, mungkin tadi pertanyaan, jawaban Ustaz mewakili dengan pertanyaan-pertanyaan jamaah Zoom lainnya mengenai doa tersebut. Ana persilakan saat ini untuk Ukti Indah SY, jika mau bertanya kepada Ustaz langsung, Ukti Indah SY untuk meng-unmute. Ana bacakan lagi Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Tahunan yang lalu Ana mengalami hal-hal yang menurut Ana mengerikan, yakni takut luar biasa dengan kematian. Bahkan suatu malam raga ini seperti ditarik ke atas dan ke bawah seperti membentuk pocong. Tahun-tahun berikutnya berbagai kejadian aneh Ana rasakan. Yang sangat menakutkan adalah bisikan-bisikan atas pengingkaran-pengingkaran atas kebenaran. Sampai-sampai Ana bergumam, ya Allah, beratnya melawan bisikan-bisikan ini. Sekarang ujung-ujung ketakutan Ana adalah takut meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Mohon pencerahannya Ustaz, jazakallahu khair. Barakallahu fiik ya.
Ahibati fillah, setiap selesai sholat, kita tuh dianjurkan untuk tidak meninggalkan membaca 3 surat terakhir yang berada dalam Al-Quranul Karim. Dan hendaklah tatkala kita membacanya dengan penuh penghayatan. Bagaimana kita terus memperbaiki tauhid kita dengan membaca Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian bagaimana setelahnya kita berdoa meminta perlindungan kepada Allah. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Kita minta perlindungan. Salah satunya perlindungan dari gangguan jin tadi, gangguan setan. Kemudian kita juga diminta untuk meminta kepada Allah perlindungan dari apa? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Itu waswas tuh. Gangguan yang terus dibisikkan. Maka hendaklah tatkala kita membaca itu bukan sekedar rutinitas, ritual, memang kayak gini nih syariatnya, pahalanya kayak gini, kayak gitu. Iya. Tapi hati kita seharusnya ada dalam bacaan kita. Kenapa? Karena Allah Jalla Jalaluhu itu tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai. Maka hendaklah kita menghadirkan hati kita tatkala kita membaca ayat-ayat itu. Jadi buat ukhti yang bertanya, engkau mungkin perlu membaca kembali tafsir 3 surat tersebut. Insya Allah engkau sudah ngamalin sih. Orang kalau takut biasanya dia akan ngamalin hal itu. Cuma jadi masalah kadangkala dia membaca sesuatu yang dia belum memahami maknanya atau kadangkala nggak khusyuk ketika membacanya. Dan berdoa minta sama Allah, Allahumma tawaffani musliman wa alhiqni bis shalihin. Ya Allah, matikan aku dalam kondisi Islam dan kumpulkan aku dengan orang-orang soleh. Pokoknya ketika pikiran-pikiran buruk itu datang, bacalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Barakallahu fiik. Barakallahu Ustaz. Pertanyaan kembali dari jamaah Zoom untuk Ummu Hidayat, mau bertanya langsung, tafadholi. Untuk unmute Ummu Hidayat, Anda silakan. Anda bacakan lagi Ustaz ya. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Apakah dosa seorang istri akan diampuni oleh Allah ketika dia benar-benar bertaubat dan menyesali semua kesalahannya dari masa lalu terhadap suaminya? Sedangkan posisinya mereka sudah bercerai. Si istri ini benar-benar menyesali perbuatannya. Setiap ingat dosa-dosanya di masa lalu, si istri selalu menangis dan takut akan siksa api neraka. Serta amalan apakah yang bisa membuat si istri ini agar lebih tenang, dan mohon nasihatnya. Syukran Ustaz. Barakallahu fiik. Iya jemaah. Berkaitan dengan kesalahan kepada manusia, maka Nabi alaihi salatu wassalam telah memberikan arahan kepada para sahabat untuk minta maaf kepada orang yang disakiti. Untuk minta dihalalkan atas apa yang telah diperbuat. Alhamdulillah kalau tadi dikatakan suaminya masih hidup, mereka udah bercerai ya. Dan istrinya sadar bahwa dia yang salah sama suami. Maka minta maaf sama suami. Jadi ahibati fillah, perceraian itu hanya memutuskan hubungan pernikahan. Jadi 2 orang ini udah bukan suami istri. Tapi tidak memutuskan al-ukhuwah al-islamiyah. Enggak. Tetap saudara. Sama mertua, apalagi tetap mahram tuh sama mertuanya. Walaupun udah terjadi perceraian. Apalagi kalau ada anak dari perceraian, dari pernikahan tersebut. Jadi jangan sampai perceraian itu memutuskan silaturahim. Jangan sampai memutuskan al-ukhuwah al-islamiyah. Yang putus cuma hubungan pernikahan.
Ya udah bukan suami istri lagi. Maka anti sekarang datang kepada keluarga suami, bersama keluarga ya, memperbaiki hubungan lagi, sampaikan minta maaf ya atas apa yang telah terjadi. Karena tobat seseorang itu akan sempurna kalau dia menyesali, meninggalkan, bertekad untuk tidak mengulangi, plus kalau itu kesalahan sama orang lain, maka dia perlu minta maaf. Hadza wallahu a'lam. Kalau Ustadz, ada pertanyaan lagi dari jamaah Zoom. Mungkin di sisa waktu ini boleh 2 pertanyaan lagi Ustadz. Tafadhalina. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Ibu saya baru meninggal, sampai saat ini saya belum bisa melupakan saat-saat bersama beliau semasa hidup. Kenangan indah bersama beliau masih sangat melekat, sulit untuk dilupakan. Sehingga kesedihan selalu menyertai pikiran saya. Bagaimana cara supaya bisa menerima takdir kematian ibu dengan ikhlas, dan bagaimana menghilangkan kesedihan ini supaya tidak berlarut-larut, ya Ustadz? Demikian pertanyaan Ustadz. Barakallahu fiik. Ahibati fillah. Yang pergi tidak akan kembali. Apa yang harus dilakukan seorang anak? Yang pertama, dia berbaik sangka. Semoga ibunya mendapatkan tempat yang lebih indah di sana. Semoga ibunya berada di taman dari taman-taman surga. Dan boleh jadi ibunya lebih indah di sana kehidupannya daripada di dunia ini. Sehingga seorang anak akan terhibur dengan seperti itu. Kemudian lakukan yang bermanfaat buat ibunya. Kalau bicara kesedihan, nggak ada gunanya buat ibunya. Terus apa yang bermanfaat buat ibunya? Doakan dia. Perbanyak amal soleh. Jadilah engkau anak yang berbakti. Jadilah engkau anak yang baik. Menyambung satu rahim dengan keluarga, ibu. Kemudian bersodakoh buat ibunya. Jadi hal-hal yang baik yang bisa dikerjakan itu yang bermanfaat buat ibunya. Karena kadang-kala ada orang yang bersedih kemudian dia nggak produktif dalam beramal. Maka silahkan bersedih, nggak ada masalah, bersedih itu boleh. Tapi jangan berlarut-larut karena engkau masih hidup, masih ada kesempatan buat engkau untuk terus berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ustadz, ini menjadi pertanyaan terakhir dari kajian hari ini. Tafadhol untuk saudara Sen, Ukti Evi Caniago, Anda persilakan untuk unmute bertanya kepada Ustadz langsung. Ukti Evi Caniago. Ukti Evi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Afwan Ustadz, gini, kedua orang tua saya kan sudah meninggal dan qadarullah memang di antara kami bersaudara ada satu yang non-muslim. Gimana? Nah itu yang non-muslim? Iya. Dan waktu mama meninggal itu terakhir mama itu nginep di rumah saya. Dan memang waktu itu saya bertanya, walaupun sebelumnya ada prolog supaya beliau tidak tersinggung gitu. Waktu itu saya bertanya apakah kiranya yang memang ingin mama saya sampaikan, mungkin beliau harus ditanya karena beliau tidak ada menulis apapun, surat wasiat atau apapun. Nah setelah itu beliau bilang membagikan harta secara agama gitu. Nah terus saya sampaikan tanpa ada bukti apapun yang beliau sampaikan karena waktu itu memang kita lagi ngobrol biasa dan saya kepikiran khawatir beliau mungkin ada yang ingin disampaikan dan qadarullah setelah 3 hari menginap di rumah, 2 minggu menginap di rumah, 3 hari kemudian beliau meninggal. Nah terus saya sampaikan ke saudara-saudara saya dan ini memang takut jadi berantem gitu ya Ustadz karena kan yang satunya non muslim memang tidak dapat, akhirnya kita putuskan kita hibah gitu. Apa yang kita dapat kita ada yang kita kasih untuk saudara kita dan jumlahnya itu tidak terlalu jauh jadi tipis gitu Ustadz. Misalnya satu orangnya misalnya dapat 100 juta dia dapat 95 juta, apakah itu boleh? Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, apa memang perlu kita memberikan
wasiat sebelum kita meninggal, saya mikir untuk keluarga saya, apakah memang perlu Ustadz? Itu saja Ustadz. Jazakallahu khairan Ustadz. Nah, barakallahu fiik ya. Subhanallah jamaah ya, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah kepada kita semua dan mati dalam kondisi Islam. Tadi disebutkan bagaimana salah satu keluarganya ada yang non muslim ya. Baik. Kalau bicara mau memberi hibah kepada salah satu saudara yang dia nggak dapat warisan, nggak ada masalah sebenarnya. Semoga itu juga dapat menjadi hidayah buat dia. Sampaikan kepada dia bagaimana indahnya Islam ya. Diajak kembali. Jadi jadikan hibah ini sebagai sarana untuk membuka pintu hati dia. Karena kadang-kala kita kalau cuma kasih duit selamat tinggal gitu ya, kesian dia. Yang dia lebih butuhkan itu hidayah daripada hadiah. Mungkin itu yang bisa dilakukan oleh keluarga. Dan semoga Allah merahmati yang meninggal dunia dan memberikan hidayah kepada yang masih hidup. Adapun masalah wasiat. Iya, wasiat ini sesuatu yang dianjurkan sebenarnya. Bagaimana Nabi SAW menganjurkan seorang itu kalau bisa, ya wasiatnya itu ditulis gitu loh. Ada surat wasiat yang sudah dia tulis. Dia tidak bermalam kecuali sudah ada wasiat yang dia tulis. Karena ini kesempatan untuk berbuat baik dengan harta kita. Ini khususnya wasiat yang berkaitan dengan harta. Kadangkala kita mau kasih duit kita, sekarang itu sayang. Tapi kalau udah meninggal dunia, maka kita punya kesempatan untuk mensodakohkan sepertiga. Kita punya uang 1M, sepertiganya doang kita punya kesempatan. Kenapa kita nggak ambil kesempatan tersebut? Walaupun jelasnya berbeda ya. Sodakoh yang diberikan tatkala kita sehat, sama sodakoh yang diberikan tatkala kita udah sakit-sakitan, lagi jadi wasiat, itu nilainya berbeda. Akan tetapi ini masih ada kesempatan untuk berbuat baik. Kadang-kala anak-anak nggak pernah sodakoh buat orang tuanya. Anak-anak kalau tanya sama satu keluarga dari warisan itu ada nggak yang disodakohkan buat yang meninggal dunia? Buat yang punya uang sebenarnya dulu tuh sebelum meninggal dunia. Nggak ada kadang-kala karena anak-anak sayang gitu loh. Sama ketika orang tuanya hidup sayang dia mau berbagi hartanya. Maka hendaklah dia mengambil kesempatan ini yaitu dengan berwasiat. Hadza wallahu a'lam bishawab. Baik ahibati fillah. Sebelum ditutup ana masih kepikiran dengan pertanyaan tentang menulis nama di kuburan tadi, di batu nisan ya. Memang tadi udah disebutkan bahwasanya ada sebagian ulama, bahkan mungkin jumhur ulama yang memakruhkan, yang mereka melarang. Tapi sebagian hanya menyampaikan tingkatan makruh. Sebagian ada yang membolehkannya. Sebagian ada yang memasukkan kepada larangan yang haram. Saya ingin bacakan pendapat Syekh Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Ketika beliau mensyarah Riyadhus Shalihin. Kitab yang kita bahas tadi ya. Syekh Utsaimin menyebutkan. Wal kitabatu alaihi fiha tafsil. Dan menulis di kuburan itu hukumnya ada perinciannya. Yang pertama. Al-kitabatu allati la yuradu biha illa isbat al-ism lid-dalalati ala al-qabr. Tulisan yang hanya sekedar nama untuk menetapkan ini kuburannya siapa gitu. Beliau berpendapat fahadhihi la ba'sa biha. Beliau berpendapat itu nggak apa-apa. Tadi jumhur ulama memakruhkan. Tapi ada sebagian yang berpendapat kalau tulisannya itu sekedar ya cuma untuk tadi yang Ana sebutkan ini untuk membedakan kuburannya siapa sama siapa itu aja tujuannya sih. Supaya kalau kita ziarah kita tahu ini kuburannya Abah Ana gitu. Beliau berpendapat itu nggak apa-apa. Tapi kalau yang ditulis di sana itu adalah puji-pujian buat dia, ya sanjungan buat dia, maka ini haram. Jadi masalah menulis di batu nisan itu beliau melihat hukumnya
Ada yang boleh, ada yang haram. Yang haram itu adalah menulis dengan puji-pujian, sanjungan nih orang soleh, orang baik atau seperti. Tapi kalau sekedar nama untuk membedakan dengan kuburan yang lainnya, beliau melihat itu nggak apa-apa. Hadza wallahu a'lam bishawab. Walaupun kembali pendapat yang lebih selamat, ya kalau bisa nggak usah pakai nama, karena kita udah tahu itu kuburan siapa, lebih baik seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat.